Padahal yes, gitu banyak ya kayak kejadian ini. Intinya kan ya menunjukkan eksistensi mereka tuh bahwa aku ini ada. Sebenarnya seperti itu karena apa ya? Kita di dunia ini pastinya kan nggak lebih dulu mereka lah daripada kita. Iya, makanya kan mungkin dia memang sudah di situ tuh lebih lama daripada kita yang setiap harinya juga di situ kita bekerja. Yang jelas kita yang penting itu gitu loh, kita tetap jaga sopan santun, kita tetap sama halnya kalau kita sama sesama manusia kita menghormati, terus saling menghargai satu sama lain. Ya sebenarnya mereka juga pengennya seperti itu gitu loh, karena kan apa ya, kita kan hidup juga berdamping-dampingan gitu loh, meskipun baik dari dunia nyata maupun nggak nyata kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya kita ambil sisi positifnya aja gitu loh, ya kan. Kita kita tetap sopan sama mereka lah, pastinya kan mereka juga akan sopan gitu loh sama kita. Kalau misalkan memang jahil-jahil seperti itu ya, kita manusia aja biasanya tetap jahil sama ya kan gitu loh, ya kan. Kita kembalikan aja ke sifat kita aja sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu kita menjudge siapapun terkait terjadi hal seperti itu gitu loh, ya kan. Tapi memang sih kalau kita bicara di tempat kerja, di pabrik ataupun dimanapun kita bekerja, pasti ada aja hal-hal mistis itu yang terjadi gitu loh. Sama itu mas, pengalaman paling bangsat di bangsat pol, bangsat pol loh, bangsat di masih di pabrik itu ya? Masih di pabrik ini. Tempat es masih sama, tempat es itu tempat sama. tempat es itu. Iya. Emang sempat dulu itu lembur, disuruh bersihin tempat esnya misalnya besok mau dipakai lah, kan habis pembersihan mas. Beberapa bulan sekali kan dibersihkan semua, lantarannya lumut-lumut nih. Iya banyak lumut. Iku sini gak gelem aku. Ayo mas, sapa maneh gak amean dah. Iku mungkin sampean kari dhewe lah. Iya. Maksudnya wis mbak. Aku lali. Dam surup pisan. Tapi ben ijen. Wong loro. Tetap wong loro piye. Menjaku Aldi. Aldi mbok sapa gitu. Tel musik ae. Lah tel musik wis salah get no. Padahal itu wis seru di sebelah barat sendiri kan itu kan tembok itu. Tembok ono space itu. Space kecil kan. Iki wis ono. Iku wong dadak ngene. Siapa enggak? Ayo. Mak loro tok di dokur iku. Apa sih kena arek ket masuk lah. Dianya ket masuk. Oh, itu ket masuk. Oh, berarti setelah aku iku gitu. Oke. Nyantai disiram udah selesai. Kate mari. Lampune mari kabeh. Sak pabrik. Gak. Iku es tok iku. Sik ta, iku sik es. Iku sempat aku sak pabrik. Heeh. Kan saklare kan, Dik. Ya, ini kan itu Mas. Kita itu ada kotakannya itu kan buat apa namanya? Kayak ruangan esnya itu. Nah, pintu terus kemudian pintu keluar. Sebelah pintu keluar itu baru saklar. Oke. Itu mati dia. Dilukto. Tak langsung muruk maneh. Oh, kayak kilat lah, lap. Itu enggak, ya ono jangka pirang detik lah, 5 detikan lah, cek apa lho. Tepat dedet ya. Aku langsung, halo. Oh ya wis langsung melayu. Set. Aku pas melayu aku wis murup. Metu ruangan emang wis langsung murup. Heeh. Aku tak parani, sapa sing jahil iki. Aku paling sep. Lah, ono kiwi sini emang lho. Siapa namanya mateni lampu? Lah aku ket tutuk gini. Lho, Mbak Fani ta? Tutu. Pokoknya ono lah, Mbak Risma. Oh iya, enggak ngerti. Iku dek ikat munggah tangga, Mas. Ikat munggah tangga mau ke lantai 2. Cek itu tengah-tengah. Betul Mas kan ya apa melayu sih Mas? Melayu. Sopo sing mateni lampu iki? Iya, garai sopo? Sopo garai aku, meteni aku. Wis seru. Kayak arek wis. Biasa kan jahil ngono. Iya, jahil. Set. Wong ikat munggah. Pak, mateni lampu ta? Gak, gimana ngono arek mudun. Gak, pas duduk gini. Kak sepakat iki ya untung gak nek apa-apa ning jero. Wis. Tayang iku Mas, tempat es itu seperti bunker kalau tahu. Seperti bunker. Kayak kita kan ruangan.
Ini ruangan. Ruangannya kayak kamar gitu ya. Di dalamnya ada kotak lagi. Dalam ruangan. Ruangan dalam ruangan gitu. Intinya gitu. Lah, itu apa namanya? Buat nutup itu, kedap udara. Itu kayak bunker gitu udah. Mirip bunker lah. Udara nggak bisa keluar. Nah, udara nggak bisa masuk. Luar nggak bisa masuk. Ya itu. Nah, kalau udah di dalam, saklarnya kan di luar bunker kotak itu. Tapi masih dalam ruangan. Oke. Agak jauh sih, agak jauh. Lumayan lah. Masuknya itu biasanya muter. Oke. Ya bisa lewat sini, cuma biasanya itu muter. Soalnya esnya kalau kita nggak masuk muter, kejatuhan es dari atas. Aduh. Esnya itu dari atas. Bukan es besar gitu, serpian kayak salju. Siap. Nah, gitu. Jadi kan kalau udah di dalam, kalau saya dibatikan pasti panik. Siang aja panik, apalagi malam. Soalnya nggak lihat tadi, kita di mana? Takutnya kan kepleset nanti kan jatuh berdarah lah. Khawatirnya kan gitu, anak kan cocok jahil-jahil lah rek, naik gue. Iya, di tempat ini Ini. jahil gitu lah. Oh. Nah itu pas surup lah, surup Nah, mana? berarti kalau aku boleh ngomong nih ya, berarti tempat paling sering banyak sekali kejadian itu di Es flag, tempat es, tempat es tadi gitu ya. Paling banyak itu mungkin hampir semua yang bekerja di situ pasti Ya, pernah dijahilin. Pernah, yes. Gitulah sore jam 5 kan sudah Pokoknya. selesai produksi. Iya. Esnya kan udah ditutup. Heeh. Itu ada itu anak-anak tempat nyantai di ngerokok, istirahat ngerokok lah gitu. Di situ ada kayak orang-orang itu kayak nyekrop es itu suaranya itu. Sekropan ada sekropnya. Buat naruh esnya ke lubang itu ada, Mas. Oh gitu. Terus tapi dibuka esnya kosong. Asem. Oh ya ibaratnya kayak ada orang kerja tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Asem. Itu namanya apalagi yang penjaga es kan pasti penasaran siapa sih yang ngambil es? Iya, sudah pasti. Cuma 2 orang itu aja yang ambil es itu di situ, cuma 2 orang itu aja. Nah, orang 2 itu udah pulang. Siapa juga yang di masuk. Kok tempat paling angker setauku ya nomor 1 di sebelum es. Apa tempatnya ini pemotongan leher itu. Yang kedua ya di tempat es itu. Paling angker menurut saya. Untuk tempat pemotongan ya itu energi ini paling kuat lah. Mungkin nggak pernah nampak tapi merindingnya paling Oke. paling hot merindingnya. Karena pastinya kan juga pasti kan terjadi tatapan ya apa namanya tatapan energi kan kayak gitu. Aku takut Mas. Aku kan wis metu to. Kan aku metu kan agak arek mes. Arek Jawa Tengah lah. Daerah sana. Kan pernah nggak diceritain arek mes itu? Ya pernah. Nah, ini dek iku ngene be. Ya apa ya? Sak gurunge arek gak tau cerita nek ngene ngene. Nah, arek iku kan nek tower lah, sing tower gak dienggo lho. Iya, Tower. Ono tower. Memang di pojokan itu. Dek iku kan nek mepe ibaratnya Kumbana. cucian lah, jemur cucian Iya, atau ambil cucian kan mesti malam lah. Oh. Bener. Nah, malam ini gua ada space kayak itu Mas, kayak Lorong. enggak apa ngaran nih islan kosong tapi buat nyuci. Nah, sebelah baratnya itu tower. Oke. Tower yang tinggi. Oke, siap. Bram. Nah, tapi sudah gak kerja sini dia. Gak apa-apa lah disebut ya. Nggak apa-apa. Mungkin dia nonton ini Las. Mungkin Ile. Ingat. pasti ingat. Ini Bram we sampai Deni. Tapi Deni. arek Jogja. Iku lewat gunung. Mulai dulu lah lewat gunung. Tapi gak coba main kan, tapi lewat gunung. Dia gak sengaja. Gak sengaja nyawang tower ndogor. Ono wedok. Siki lho ngene-ngene ambek ngene-ngene. Asyik. Merinding aku, coba dari gunung yo. Itu Ada yang merinding, Mas? apa nih nih? Mungkin si Santi mungkin. Ini Joker Tower. Habis sisa. Anjing, Bayangin, asu. Iku lah yang arek panas telung dino. Panas telung dino. Arek panas telung dino. Loro. Mungkin ketenggangan. Nah, dia itu apa? Gak, Ibaratnya kaki gini-gini, kak geleng-geleng gini. Sama kepalanya gini-gini. Shit. Itu kelihatan Tahu nggak nggak, wajahnya katanya? Enggak Mas, ya kan gini kan. Iya. Cuma si Santi pasti gini. Pasti enggak tahu. Ya, kayaknya kayak gini sama gini-gini. Bapak duduk di sela-sela kayak besi-besi tower itu. Langsung gak kerja, iku ditakoni Deni, bengine. Dia kan langsung melayu. Apa Bram? Gak, langsung didemak awalnya ada malas. Asik.
langsung guys waras ngomong aduh pengen deh ngono Den wis ngene aku makanya aku ngene langsung melayu Ngeri bro. Anggrek. Kalau nggak, aku apalagi yang pernah kesana ya pasti ternyata di situ ada. Aku sering main di situ, apalagi yang sering main di situ. Wah, Oke. pasti nggak. Habis lihat ini nggak berani dia. gak wani Oke, kalau boleh jujur bro ya, aku pernah diundang interview Iya. di situ, Iya. gitu loh. Tapi waktu itu aku nggak datang. Kenapa? Bukan nggak datang sih, lebih tepatnya karena untuk penempatan yang ada di Tangerang atau di mana lupa aku. Pokoknya kantor sana lah. Kantornya. Oh, nggak di sini ya? Nggak di sini. Waktu itu gini, kan aku karena dulu itu setauku itu ada temanku di sana. Tapi ternyata udah mungkin ya nggak tahu aku karena juga udah lama nggak pernah kontak-kontakan juga. Sebenarnya aku pengen banget waktu itu ngulik-ngulik cerita dari dia. Dari gitu. dia. Soalnya kita kan di sekitar situ juga Betul. kan. Mungkin waktu itu namanya masih yang dulu, bukan Oh, yang iya. sekarang Oh, gitu lah. iya. Betul. Yang generasi pertama lah. Generasi pertama gitu. Berarti bukan apa ya namanya tuh? Karena nggak tak ambil gitu loh waktu itu di situ. Cuma aku sempet memang survei ke tempat tempatnya. situ, survei, tapi nggak sampai masuk sih. Waktu itu di gerbang aja gitu. Ya memang ketika masuk gerbang itu gini loh, ibaratnya kayak gini, kita masuk sebuah lorong tak jauh banget Iya, maksudnya memang, kan iya. jauh banget. Ya aku cuma batin aja, anjay ini mati kalau- lampu ya lah, ini kalau malam gimana ya gitu loh, Iya. anjay ini Iya. malam gimana ya ini. Sebelah sini sawah dan terus sebelah situ ada makam, Pak. Iya. Anjay, terus aku sebelah sini ini ada gedung tua, Pak. Terus sebelah Iya. ini ada Bener. sungai legendaris, bos, gitu loh. Ini aku sendiri katakan. Otomatis kan aku kalau misalkan katakan ya aku ditempatkan di situ dan aku sebagai aku bukan admin sih waktu itu, aku di situ kebetulan waktu itu mau diposisikan sebagai kabak dokumen atau apa lupa aku pokoknya di situ lah, pokoknya jadi kabak dokumen atau apa di situ. Tapi nggak tak ambil memang gitu loh. Aku aduh otomatis aku misalnya di posisi itu dan aku pasti pulang malam. Pas. Dan itu di office Pak gitu loh. Iya. Ya pasti di office kan. padahal office ya tempatnya bersih nggak Nah, Justru iya. malah kalau kalian tahu ya paham malah Tempat di office kotornya itu ada. aduh gitu. Yes, begitulah guys. Ya apa ya? Terlepas dari itu kita gini loh. Kita nggak apa ya underestimate tempat kerja. No, bukan itu poinnya, ya kan. poinnya. Intinya adalah kita dimanapun kita bekerja kita harus menghargai sopan santun dan juga harus respect ya dengan segala macam situasi ataupun kondisi gitu loh, ya kan. Karena ibaratnya gini, kita orang Jawa harus bisa menjunjung tinggi yang namanya tuh attitude atau sikap lah ya. Sikap gitu. Betul. Sopan santun. Sopan Sopan santun santun. itu harus benar-benar kita junjung tinggi gitu loh. Karena bagaimanapun kita sekali lagi hidup berdampingan dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak boleh ya, maksudnya nggak mempercayai hal seperti itu Iya. gitu loh. Ya kan, karena memang ada. Memang gimana kita nggak percaya kan? lebih gitu. duluan mereka lah di situ daripada Iya, Nah, daripada betul kita. sekali. Ya. Mungkin tempat-tempat itu lebih tahu dia daripada kita. Betul sekali. dan nggak di tempat aku kerja juga nah, pasti kan di semua tempat kerja punya lah Pasti cerita-cerita. pasti punya cerita-cerita. nah, tempat-tempat kerja. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang nonton ini ya, punya cerita-cerita legendaris di tempat-tempat tertentu gitu ya. Bisa langsung hubungi kita, bisa komentar juga di situ. Tapi Betul sekali. anak pengalaman gue itu pengalaman sendiri lah Iya, Nah, pengalaman tetap sendiri. kerja kan sering lah ada anak itu kena pisau ya Oh iya iya. kena entah itu keserangget atau apa Mm-mm. ini menurut aku saya pribadi lah Mm-mm. setelah kayak pisau itu setelah kena temen ya misalnya kena jari kena apa itu pasti tajam banget Apa ya? Oh, dibuat iya, iya. bekerja Paham, itu paham. tajam banget meskipun nggak diasah Kayak mungkin ya bau darah. Iya. Ya, darah manusia gitu mungkin. ini menurutku sendiri ya pengalaman Iya, tapi itu nggak sendiri. tahu teman-teman di kerja
Ini Tapi pengalaman biasanya sendiri. itu gak Mas. Apa Kayak ngene be. Kayak mari arek iku heeh. ya intinya kebaca lah. Iya, kebaca. Kena tangannya gini kan nggak sengaja mas ya. Nah, utamanya kan dijahit. Pisau yang tadi dibawa kena Kena darah itu ya, kena darah. biasa sedikit aja itu, wah udah tajamnya bukan main. Tapi biasanya itu gak Mas, ditandai gak pisang. Iki sih wis tahu. Enggak. Enggak, ya ada iku wis nek aku sih tak tandai, oh iki mari nek iki yo wis tak coba. Wis tajamnya enggak bukan main. Cuma segini doang udah wis. Kayak enggak normal gitu ya. Padahal tajam banget. kena tulang ya wis. Kayak enggak kena tulang gitu. Enggak kena tulang wis. Kayak biasa gitu. Kayak silet itu loh. Wis. Iya. Putusnya itu. Ibaratnya gini, Kak, tulang itu kayak kertas. Nah, iya. Sat gitu. Kayak samurai kena enggak itu. Tajamnya kayak gitu. Anjay. Iya, tapi Anjay. menurutku pribadi, Iya. pengalamanku Pengalaman sendiri lah sendiri. Nggak tahu nek teman-teman. Nah, yes, pokoknya buat teman-teman ya juga ya yang di luar sana tentunya. Kalau bekerja harus tetap ya hati-hati. Hati-hati. Itu Nomor satu, penting hati-hati. juga hati-hati ya pokoknya. Ya, berdoa lah, berdoa dulu Berdoa sebelum dulu bekerja, sebelum salam, permisi. Nah, itu penting itu. Oke. Oke. Pokoknya mungkin yang bisa diambil dari ceritanya Mas Al. Oke, kalau poin ya teman-teman ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Iya, teman-teman bisa ya. saya tambahkan atau ditambahkan Mas Al sendiri. Gini teman-teman ya, kalau poin dari cerita kita pada hari ini kan kita banyak banget ya poin yang bisa digali. Yang pertama adalah gini, kalau kita bekerja dimanapun tempatnya kita bekerja, tetap yang harus dijaga adalah attitude-nya, sikap kita dan bekerja itu seperti apa. Sikap ini banyak loh teman-teman ya, bisa meliputi sopan santun, harus menghormati, menghargai, terus juga mungkin yang lainnya ya. Terus juga yang kedua adalah kita harus senantiasa itu yang namanya hati-hati. Nah, karena apa? Dengan hati-hati kita bisa selamat teman-teman. Karena belum tentu di tempat itu kan kita berdampingan ya. Dia itu bisa menerima keberadaan kita teman-teman. Yang jelas sebelum berhati-hati ini juga kita harus salam, terus juga harus apa ya namanya itu mungkin bilang entah itu bahasa Jawanya adalah amit, nah kayak gitu, permisi atau permisi dulu lah. Nah mungkin kalau dari saya mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti dari Mas Al atau Bang Pi juga bisa menambahkan. Dulu silakan Bang Pi. Oke. Kalau dari saya ya balik lagi lah ke cerita kita yang video sebelumnya kita. Nomor satu dimanapun kita berada, yang paling penting kita jaga nomor satu adalah attitude. Oke, Ya sikap kan? kan ya. Sikap kita, sopan santun kita, kemanapun kita nomor satu attitude. Perbaiki attitude kita biar kita hidupnya lebih baik, lebih gimana ya, lebih apa namanya, kalau kita ketemu satu sama lain meskipun itu dari dunia yang tidak nyata, kita bisa saling menghargai. Oke, Gitu. Oke, siap. Mungkin dari Mas Al. Untuk dari saya ya, cintailah dulu pekerjaanmu yang sekarang meskipun itu jadi bebanmu. Tapi pekerjaanmu itu adalah yang diinginkan orang-orang yang nganggur. Iya, Oh, benar. betul sekali. Ini Ini. Luar biasa. Oke, mungkin untuk cerita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman ya, khususnya para pekerja. penggemar obrol-obrol tentunya yang punya cerita mistis atau pengalaman misteri, baik di tempat kalian bekerja, di tempat kalian tinggal, ataupun dimanapun tempat kalian berada ya, tempat main atau gimana, bisa banget loh kalian ketikkan di kolom komentarnya kita. Itu nanti bisa kita bacakan, atau Bisa kalau kirim email juga. betul, atau kirim email juga ke kita ya. Nanti emailnya akan ditautkan ya Bang B ya, Iya, di kami apa namanya, di Kolom bio-nya bio kita. atau kolom dari YouTube kita ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan kalian pengen banget datang ke sini, ketemu kita, jamming bareng kita, ngobrol-ngobrol santai seperti ini, Obrol bareng. silakan nanti bisa lah kita calling-calling ya teman-teman ya. Jadi tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share, sehingga kita juga semakin bersemangat untuk memberikan tontonan dan hiburan yang menarik buat kalian semua, tentunya yang bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian ya teman-teman ya. Mungkin dari saya itu, mungkin ada tambahan Bang P, Mas Al?
Sudah cukup. Sudah cukup ya. Cukup. Oke, mungkin itu dulu teman ya akhir kata dari saya selaku host pada hari ini, host paling kece dan luar biasa tentunya ya. Saya Dendi ya. Akhir Tapi kata, bohong. akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang ono Mas iku. Petang dino wingi nang kamarku dhewe. Tak sepil titik ae. Aku turu.